Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada para mahasiswa sekalian yang berbahagia, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, silakan untuk dibuka kameranya. Kita akan foto dulu awal perkuliahan. Ya, terima kasih yang sudah membuka. Dan bagi yang belum, silakan untuk segera dibuka kameranya. Ya, oke. Silakan untuk dibuka dulu. Terima kasih Mas Raihan yang sudah buka kameranya. Dan yang lainnya ada Jara, terima kasih. Ada Marisa, terima kasih sudah membuka kameranya. Silakan yang lain dibuka dulu. Kita akan foto bersama dulu. Terima kasih Yudit yang sudah buka kameranya. Ramadan, terima kasih. Siapa lagi? Ada Cempaka, terima kasih sudah buka kamera. Siapa lagi? Verenis, iya. Yang belum Lisa Novia, Alisa sudah. Ada Nia Ayu silakan dibuka. Iya, oke. Kita buka dulu ya. Jadi buka dulu, silakan. Sebanyak yang belum. Ya, dan Siti Zahir, ya, silakan. Yang tidak berhalangan, silakan dibuka. Iya. Nida Nafisah belum dibuka, Nida. Saya tunggu yang belum buka. Silakan action di depan kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Senin. Ini 20, 20, 20. Oke. Satu lagi, jangan ditutup. Satu lagi. Bayar.
Ramadhani, ya, ayo. Silakan, action. 1, 2, 3. Oke. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin saudara tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung ke materi ya. Oke, pada kesempatan malam ini kita pembahasannya 7, yaitu tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa untuk absensi itu kan sekarang ada apa ya istilahnya, saudara sendiri mengisi data kehadiran saudara secara pribadi, diisi sesuai dengan yang ada ya. Jadi untuk jamnya diisikan saja sesuai dengan jam kuliah kita, misalkan jam 18.30. Walaupun pelaksanaannya adalah jam 19.30, materinya disesuaikan, materinya insya Allah sesuai ya dengan RPS yang ada. Maka saya berharap kepada para mahasiswa untuk menyesuaikan saja sesuai dengan jadwalnya. Jadi isi sesuai dengan jadwal kita 18.30. Walaupun tadi pelaksanaan kita pada jam 19.30. Oke, tentang kehadiran yang harus saudara lakukan di kuliah online secara pribadi ya. Kalau nanti saya absen, saya absensi pada malam hari ini pada perkuliahan nanti di akhir perkuliahan pada tatap maya virtual hari ini. Oke, saudara-saudari kalian, saya sampaikan pentingnya moderasi beragama. Apakah saudara bisa lihat materi ini? Saya ulang lagi, apakah dilihat materi saya? Halo? Belum muncul, Pak. Oh, belum ya. Ini nih yang jadi masalah. Kenapa belum muncul? Saya tidak dapat membagikan layar. Kenapa? Saya sudah bagikan ini, tapi kok belum muncul. Belum. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita lanjut tentang pentingnya moderasi beragama. Masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman dapat menjadi kekuatan terpadu yang mengintegrasikan masyarakat, tapi juga dapat menjadi penyebab konflik antar budaya, ras, suku, agama, dan nilai dalam kehidupan. Keanekaragaman budaya multikultur adalah perilaku
budaya yang ditimbulkan oleh persinggungan berbagai budaya dan interaksi berbagai individu dan kelompok, serta peristiwa alam dengan gaya hidup yang berbeda dan spesifik. Keragaman budaya, latar belakang keluarga, keragaman agama, dan etnis saling mempengaruhi dalam masyarakat Indonesia. Liana mengatakan dalam pertukaran horizontal antar komunitas, konflik antar suku masih terjadi di berbagai negara, di berbagai daerah, mulai dari stereotip dan prasangka dan diskriminasi antar suku hingga konflik terbuka dan pembantaian antar suku, hingga memakan korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga antar elit politik, bahkan ulama, untuk menduduki tempat di berbagai institusi. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis mencakup 3 wilayah, yaitu affiliation, kerjasama, cooperation and resolution konflik, kerjasama dan penyelesaian konflik, ada kindness, care and affection, empathic skill, keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan keragaman nilai dalam kehidupan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai konflik. Merebaknya kekerasan antar kelompok secara sporadis dan berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan konflik sosial yang menunjukkan betapa rapuhnya rasa persatuan yang terjalin dalam negara atau bangsa Indonesia. Betapa seriusnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok adalah konflik kekerasan di Indonesia seringkali berakhir dengan bencana kemanusiaan yang seringkali berkembang dan meluas dalam jenis dan partisipan. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik memakan waktu yang lama dan membawa kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Berdasarkan masalah yang datang dan pergi, Indonesia mungkin berada dalam situasi darurat yang rumit. Konflik dan kekerasan telah memasuki semua bidang masyarakat. Selama ini faktor pemicu perilaku kekerasan seringkali menjadi sumber konflik yang salah penanganan. Konflik adalah sumber kekerasan karena di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai tingkat kekerasan yang dapat ditentukan karena konflik tidak ditangani dengan baik atau diabaikan. Sutanto 2005. Budaya kekerasan menitik beratkan pada konsep konflik sebagai sabotase atau sabotage. Konflik dipandang sebagai perjuangan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, menang dan kalah, untung dan rugi. Jika keberadaan konflik dipandang negatif dan diselesaikan secara kompetitif, maka konflik dapat dianggap sebagai penyebab kekerasan yang wajar. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk menangani konflik secara lebih serius guna menciptakan perdamaian sosial. Ya, saudara sekalian, perbedaan keberagaman Indonesia ini memicu banyak hal yang terjadi di setiap daerah atau bahkan dalam lingkup nasional. Maka dengan kebinekaan bangsa Indonesia ini mudah dan rawan terjadi perpecahan, baik itu antar suku, antar agama, dan pemahaman-pemahaman tertentu. Maka dalam hal ini, dengan adanya moderasi beragama, diharapkan setidaknya meminimalisir terhadap pemicu konflik itu. Kesadaran terhadap keberagaman atau keberagamaan itu harus ada di dalam diri kita, sehingga perbedaan-perbedaan suku, bahasa, adat istiadat itu menjadikan sesuatu yang
memperkuat dan memperkokoh akan kerukunan dari bangsa Indonesia ini. Ini harapannya. Dalam konteks sosial, beberapa kontrol terhadap perilaku yang bertentangan ditegakkan secara ketat, tetapi beberapa pengembangan metode pendidikan, misalnya dalam pendidikan, 3 metode pendidikan biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik siswa, yaitu diantaranya pendidikan perdamaian yang dikomunikasikan dengan kurikulum sekolah. Ya, ada apa? Latihan resolusi konflik yang konstruktif, mediasi dan negosiasi teman sebaya. Model resolusi konflik yang efektif antara lain meningkatkan pemahaman siswa tentang solusi resolusi konflik yang konstruktif, lebih prososial, dan mampu menghindari menjadi korban kekerasan. Bagi dosen agama sebagai pelayan publik, fenomena keragaman budaya menuntut mereka untuk memahami pengetahuan dan kesadaran budaya multikulturalisme, sehingga mampu menghadapi perbedaan, betapapun perbedaannya kelompok sasaran. Dosen agama perlu meningkatkan kesadarannya memahami sepenuhnya keragaman budaya dan memahami bentuk-bentuk diskriminasi dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, promotor diharapkan menjadi agen perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok sasaran. Dengan semakin meningkatnya tuntunan pelayanan publik dan berbagai kelompok masyarakat, maka cukuplah pelayanan yang dihadapi penyuluh semakin luas. Nah, oleh karena itu, multikulturalisme perlu dipahami akan mendapat berperan lebih besar dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian adalah bagaimana kesadaran tentang keragaman budaya, moderasi beragama, dan masyarakat Indonesia yang multikultur. Pembahasan radikalisme. Radikalisme ada beberapa arti, antara lain berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut The Concept of First Dictionary, radikal memiliki arti akar, sumber, atau asal mula. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, radikalisme adalah aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Ada menurut Horace M. Kallen, radikalisme memiliki kepercayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap ideologi atau paham yang mereka anut, yang menggunakan kekerasan serta sikap ekstrim untuk mencapai tujuan dalam hal mereka anut tersebut. Tentunya gerakan radikalisme itu bukanlah gerakan yang muncul dengan begitu saja, tetapi muncul karena adanya satu latar belakang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu di antaranya. Ya, saudara sekalian, gerakan-gerakan radikalisme itu sebenarnya ingin melakukan sebuah perubahan. Cuma perubahan yang dilakukan oleh para pemangku perubahan atau inisiator dari perubahan itu lebih kepada tindakan kekerasan. Itu yang tidak dibenarkan tentunya. Radikalisme itu muncul ada beberapa faktor, di antaranya faktor kultural, faktor yang terjadi di dalam masyarakat sering ditemukan usaha-usaha untuk melepaskan diri dari jejaring kebudayaan tertentu yang tidak dianggap sesuai. Nah, sebenarnya kan baik ya, tujuannya ingin merubah, tapi ketika perubahan itu dilakukan dengan kekerasan, maka akan tumbuh masalah konflik yang terjadi. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Radikalisme umumnya terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak dalam memperbaiki suatu situasi ataupun keadaan. Akibat berkembangnya kemarahan serta frustasi kelompok orang yang terjadi akibat dominasi, baik itu ideologi, militer maupun ekonomi oleh negara-negara besar.
Belum lama ini, bulan Agustus lalu, kita di negara kita, khususnya di Jakarta ya, yang begitu ramai tentang demo yang sebenarnya kan ingin perubahan, tapi ya cara-cara yang kekerasan itu yang tidak dibenarkan, seperti pembakaran, penjarahan, tempat-tempat umum atau milik pribadi itu tidak dibenarkan. Di dalam hal ini, mau apapun bentuknya perubahan, tetapi kalau diikuti dengan tindakan kekerasan, tentu tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena kita mempunyai jalur-jalur cara-cara tersendiri melakukan perubahan itu. Baik itu melalui anggota dewan yang mewakili rakyat ini, atau bisa melalui sebagai mahasiswa ikut aktif di badan eksekutif mahasiswa misalkan. Bagaimana menyalurkan aspirasi mahasiswa. Pak, bagaimana kalau memang anggota dewan itu menutup hati, menutup mata, menutup telinganya untuk perubahan? Ya, boleh jadi. Sehingga bicara tentang kekerasan itu salah satu sisi mereka itu dibenarkan ketika dia memahami adanya tindakan yang menutup tadi itu bagi pemangku kebijakan. Ada faktor sosial dan politik, adanya pandangan yang salah tentang suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikal, konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal menggunakan cara kekerasan dalam menentang serta membenturkan kelompoknya dengan kelompok lain. Dalam hal ini, kaum radikal menganggap bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh sejarah sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuasaan dan mendominasi kelompok itu. Umumnya dengan menggunakan bahasa serta simbol tertentu untuk mencoba menyentuh emosi dan sebagian publik untuk ikut dalam melawannya. Lalu agar kita dapat menghindari radikalisme, kita harus mengetahui ciri-ciri antara lain ini. Ciri-ciri radikalisme itu ada anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945, umum menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan inginan serta tujuannya, memiliki sikap fanatik, merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang berbeda atau salah, bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dan dari paham atau keyakinan orang lain. Ini nih ciri-ciri yang disebut dengan radikalisme itu. Anti Pancasila, kebinekaan, anti NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya, memiliki sikap fanatik, merasa benar sendiri, bersikap intoleran, tentu tidak dibenarkan kan. Salah satu contoh solusi dalam menghadapi radikalisme yaitu dengan adanya moderasi beragama. Ya, jadi moderasi beragama itu adalah salah satu solusi untuk menangkal terhadap adanya radikalisme itu. Moderasi beragama secara etimologi berarti dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti kesedangan, tidak berlebihan atau tidak kurang. Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan istilah kata wasyatiyah yang berarti memiliki padanan makna tawasud, tengah-tengah, i'tidal, adil, tawazun, berimbang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi secara etimologi merupakan tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Secara terminologi, moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktek agama lain yang berbeda kepercayaan, inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragam. Secara histori, moderasi merupakan budaya keagamaan plural dan multikultural yang dimana sesuai dengan Pancasila yang menyandingkan budaya beraneka dan beragama. Menurut Quraisy Shihab, moderasi beragama memiliki pilar-pilar penting dalam mengimplementasinya, yaitu sebagai berikut. Satu, keadilan. Persamaan hak untuk berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Keadilan. Keseimbangan, terdapat keberagaman bagian dengan tujuan tertentu dengan syarat dan kadar tertentu terpenuhi dalam setiap bagian. Toleransi, sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain
untuk mengekspresikan keyakinannya dan mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dengan apa yang kita yakini. Ya, ini menurut Prof. Quraisy Shihab ada 3 pilar-pilar tentang moderasi beragama, yaitu adanya keadilan, adanya keseimbangan, adanya toleransi. Kemudian moderasi beragama memiliki macam-macam bentuk yang terbagi menjadi 3, yaitu moderasi pikiran, kemampuan memadukan antara teks dan konteks, moderasi gerakan, mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran yang dilandasi dengan prinsip perbaikan dengan cara yang baik pula. Moderasi perbuatan, penguatan relasi antar agama, tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat dan menimbulkan dialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Ya, ini bagaimana memoderasi pikiran, kemudian gerakan, dan moderasi perbuatan. Moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat kita. Yang pertama adalah tawassut, yang artinya mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Itu di tengah-tengah ya. Tidak berlebihan, ekstrim, dan juga tidak mengurangi ajaran agama itu sendiri. Yang kedua, tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang, yang meliputi semua aspek kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, penyimpangan, dan ikhtilaf, perbedaan. Yang ketiga, i'tidal, artinya lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Tasamu artinya toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan, dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Musawah, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Suro, yang artinya musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Islah, yang itu reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik, yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah, dengan tepat berpegang pada prinsip al-muhafazzah ala al-qadimil salih wa al-ahzu bi al-jadid al-aslah. Melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal yang baru yang lebih relevan. Ada aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ehwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Tahu wa ibtikar, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sikap ekstrim dalam aliran politik, sedangkan moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktis agama lain yang berbeda kepercayaan, inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragam. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam seluruh umat beragama di Indonesia, sehingga tercipta kerukunan intra-umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam membangun sikap moderasi beragama, pada dasarnya adalah menanamkan adab dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, dapat pula mempertajam ilmu dengan baik itu ilmu agama, duniawi. Pembentukan sikap moderasi ini juga dapat dilakukan dengan memperluas relasi, sehingga memahami dengan betul arti perbedaan. Saudara sekalian, di era modern, paham-paham radikal dapat
terwujud dengan konsep moderasi beragama. Islam menjadi salah satu dalam implementasi moderasi beragama menjadi jalan tengah sekaligus sebagai solusi agar tidak terjadi paham yang radikal bahkan intoleran. Saling hormat dan menghormati antar agama menjadi kunci agar tidak terjadi sekat perbedaan sekaligus sebagai identitas yang harus dimiliki antar umat beragama. Ya, ini sudah sekalian bicara tentang moderasi beragama. Yang oke, saya stop dulu materi yang ini. Saya akan sampaikan materi yang selanjutnya ya, yang masih dalam moderasi beragama. Bentar. Sambil saya cari materi yang kedua, mungkin saudara ada yang ingin saudara tanyakan terkait tentang moderasi beragama ini, silakan monggo. Jadi bagaimana terhadap mahasiswa itu ya? Jadi sikap-sikap yang terjadi pada para mahasiswa dan kasus-kasus yang terjadi di beberapa kampus, bahkan yang terjadi pada saat ini adanya bullying, ya, bullying bagi mahasiswa. Kasus yang terbaru itu ada mahasiswa di mana? Udayana ya, di Bali yang melakukan bunder ya. Mereka sepertinya terjadi karena adanya tadi itu bullying yang dilakukan oleh boleh jadi temannya sendiri dan bisa juga ada kasus-kasus yang lain yang menimbulkan itu. Oke, saya share materi selanjutnya. Ada sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, moderasi beragama. Nah, ini dasar hukum moderasi beragama itu dari mana ya? Ini ada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pasal 29 ayat 2. Kemudian Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada pasal 22 ayat 2. Kemudian Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, peraturan presiden ya. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 2 ada Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN, Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sepertinya RPJMN ini. Program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Ada PMA, Peraturan Menteri Agama 18 tahun 2020 yang tentang Renstra, Rencana Kementerian Agama 2024, 2020 sampai 2024, Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas,
dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Oke, nah, ini ada peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 dengan tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024, moderasi beragama telah secara resmi tertulis sebagai salah satu program prioritas negara. Perpres tersebut telah diterapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 12 Januari 2020 yang telah diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020. Dalam 5 tahun ke depan, moderasi beragama akan menjadi salah satu arah kebijakan negara untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia sesuai arahan Presiden. Ketiga, Kementerian Agama diberi amanah yang intensif pelaksanaan untuk menyusun kerangka dan strategi implementasi moderasi beragama yang dapat diterapkan di Kemenak ataupun di kementerian dan lembaga ini. Untuk mengkoordinir tugas itulah penting dibentuk segera Pokja implementasi moderasi beragama di tingkat Kementerian Agama dengan payung hukumnya berupa Kementerian Agama KMA, putusan Menteri Agama tentang pedoman penyelenggaraan moderasi beragama. Oke, arah kebijakan dan strategi revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, penguatan moderasi agama ini seperti ini. Ada Pro PN, pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat siar agama yang toleran. Jadi itu dasar hukumnya. Ini ya, ini misi dari Kementerian Agama, hubungan lanjut. Kebijakan dan program prioritas dan agama lanjut. Nah, tantangan Indonesia yang terkait dengan Kementerian Agama, tantangannya ya, ini bicara tentang demografi, pertumbuhan penduduk muda, kelas menengah dan perkotaan, bicara tentang teknologi, penetrasi pengguna internet dan media sosial yang semakin besar, bicara tentang pendidikan, kualitas pendidikan keagamaan yang belum merata, madrasah dan pesantren, pelayanan, tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat, kondisi beragama masih berkembangnya cara pandang keagamaan yang mengesampingkan maslahat kemanusiaan. Arah kebijakan, kita lanjutkan. Penguatan moderasi kebijakan. Kebijakan memperkuat moderasi beragama itu didasarkan pada paradigma diantaranya Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karena negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai dengan amanah konstitusi. Kalau bicara tentang agama di negara kita, bagaimana ada 5 agama yang dianut oleh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia secara legal ya. Negara memposisikan diri tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama yang terwujudnya kemasyarakatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Arah kebijakan penguatan moderasi beragama ini dari itu kita lanjutkan peta jalan penguatan moderasi beragama tahun 2021, 2002, 2023, 2024, sekarang sudah 2005 ya. Arah kebijakan kita lanjutkan. Visi implementasi moderasi beragama. Tadi diantaranya tentang
bicara tentang literasi keagamaan, adanya praktek cara pandang beragama, adanya harmoni dan kerukunan, pelayanan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat. Nah, mulai dari praktek dan cara pandangan beragama. Perspektif jalan tengah. Tadi kan moderasi beragama itu wasyatiyah, yang artinya jalan tengah. Pengembangan dakwah untuk perdamaian dan kemasyarakatan umat, penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat, mencakup pengembangan kurikulum. Nah ini termasuk bagaimana moderasi beragama yang ada di kampus pada mata kuliah pendidikan agama ini. Ada moderasi beragama yang tujuannya adalah bagaimana para mahasiswa itu mempunyai dan memahami tentang bagaimana moderasi beragama itu sendiri. Jangan sampai mahasiswa menjadi pelaku terhadap perilaku kekerasan yang ada di kampus itu sendiri. Dengan pemahaman terhadap moderasi beragama ini diharapkan mahasiswa tentunya lebih moderat lah cara pikirnya. Nah, lanjut. Tantangannya memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berkembangnya cara pandang sikap dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagaman, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik, merawat keindonesiaan, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI. Ya, itu adanya beberapa kasus yang terjadi, misalkan sekelompok tertentu yang beragama tertentu memahami kebenaran dalam perspektif agamanya sendiri yang kemudian sering memunculkan pemahaman yang salah, menyalahkan terhadap pemahaman agama yang lain. Nah, itu kan bisa mengakibatkan timbulnya konflik. Maka moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa di Indonesia. Beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Jadi bangsa Indonesia ini adalah beragama. Yang apa? Yang toleran, harmonis, damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran sehingga Indonesia maju. Ini kita lihat ada biksu ya yang sedang menuangkan air. Pada gambar foto ini seorang yang sedang berwudu ya. Boleh apa tidak? Ya tentunya dibenarkan saja. Mereka dalam konteks masalah muamalah dalam hal ini saling tolong menolong, yang tadi itu sikap ta'awun dan sebagainya itu diperbenarkan saja. Karakter Indonesia ini ya. Kemudian moderasi beragama menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengurangan kekerasan dan menghindari keekstriman. Menurut bahasa Latin, kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Bahasa Arab artinya inti, esensi atau etika. Bahasa Inggris ya, bahasa Arabnya wasat atau wasyatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, itidal, adil, dan tawazun, berimbang. Cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemasyarakatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Kenapa? Karena ada pemahaman-pemahaman yang salah yang terjadi pada saat ini ataupun
itu berawal dari pemahaman-pemahaman yang dahulu-dahulu gitu ya. Maka bagaimana pemahaman-pemahaman beragama yang tanda kutip tadi itu yang tidak tepat, maka bagaimana moderasi beragama ini memberikan pencerahan. Satu contoh misalkan ya, ketika seseorang menganggap dirinya paling benar, paling hebat, kemudian menghukumi kepada orang lain dengan hukuman yang salah dan sebagainya, itu dalam moderasi beragama ini tidak dibenarkan. Kita lanjutkan batasan ekstrim. Batasan ekstrim, cara pandang, sikap, dan praktek keagamaan atas nama agama. Satu, mencederai nilai luhur kemanusiaan. Tidak dibenarkan ya. Yang kedua, bertentangan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tiga, melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan masyarakat dan bernegara. Moderasi beragama, komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua, ada sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Yang ketiga, anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang keempat, menghargai tradisi, ramah penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dan perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Moderasi beragama dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama masyarakat, praktek keberagamaan, budaya, keluarga, keterlibatan kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Bicara tentang pendidikan, penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan masyarakat, informal, pendidikan pengelola pendidikan, bahan ajar, keagamaan, pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama, ada media, komunikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupsi otoritas keagamaan, politik, praktek politik kekuasaan dan kebangsaan, populisme negara, ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi, sistem ekonomi, aktor negara. Jadi ini beberapa penguatan ekosistem dalam moderasi agama ini, diantaranya bagaimana masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, politik, dan negara ini tentu mereka menumbuhkan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kelompok strategis lainnya tadi itu ada birokrasi, dunia pendidikan, TNI Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dunia bisnis. Nah, ini kasusnya. Kata kunci moderasi beragama ini adalah satu, kemanusiaan. Nah, jadi atas dasar kemanusiaan ini yang menjadikan perekat persatuan dan kesatuan di antara kita. Walaupun mereka berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, berbeda suku, bangsa, agamanya, maka bagaimana nilai kemanusiaan itu kita kedepankan. Jangan sampai kemudian ada orang yang kecelakaan, kita tidak segera menolongnya karena ia bukan dari golongan kita, bukan dari komunitas kita, bukan dari satu agama yang sama, maka kemudian kita meninggalkan sisi kemanusiaannya. Yang kedua, kemasyarakatan umum. Tentunya demi kemaslahatan umum. Jangan memperbesar
sebuah perbedaan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita memahami ada faktor yang lebih banyak, lebih kita perjuangkan, yaitu diantaranya bagaimana tentang kebermanfaatan atau kemasyarakatan itu sendiri. Ketiga, bicara tentang keadilan, maka budaya beragama itu adil. Adil itu adalah bagaimana menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Ketika kita berbeda-beda, berbineka tunggal ika, maka bagaimana orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita itu kita perlakukan adil dalam menjalankan agamanya, beribadah dan sebagainya. Yang keempat, berimbang. Berimbang ini yang artinya tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, tapi di tengah-tengah. Berimbang. Jadi bukan ekstrim terhadap pemahaman agama kita dan juga kendor terhadap pemahaman agama kita. Jadi tengah-tengah. Taat konstitusi, jadi hukum yang berlaku di dalam negara kita, ada aturannya, komitmen kebangsaan, bagaimana ada sikap yang tumbuh di dalam diri kita, bagaimana punya komitmen bersama, kesepakatan bersama atas nama bangsa, adanya sikap toleransi, saling menghormati terhadap perbedaan, anti kekerasan. Jadi moderasi beragama bukan mendukung kekerasan, tetapi bagaimana anti kekerasan. Yang ke-9, penghormatan terhadap tradisi. Ya, ketika ada tradisi budaya yang berbeda dari tradisi dan budaya yang kita miliki, bagaimana kita saling menghormati. Indikator moderasi beragama itu ada komitmen kebangsaan, adanya toleransi, anti kekerasan, menghargai tradisi. Moderasi beragama sebagai modal sosial pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. Oke. Selanjutnya ada pilar moderasi beragama, tadi itu pilar kebangsaan, hasil yang diharapkan terciptanya pelayanan yang sesuai dengan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi turunnya orientasi pada standar pelayanan. Ada bicara tentang toleransi, terwujudnya pelayanan yang tidak diskriminatif, anti kekerasan, terwujudnya budaya solutif dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, akomodatif terhadap budaya lokal, terciptanya pelayanan yang memiliki ciri khas budaya lokal yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Oke, kita lanjutkan. Moderasi beragama, sasarannya ini, implementasinya. Oke, siap. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, saya sudah sampaikan materi moderasi beragama terkait pertemuan ke-7 pada malam hari ini. Silakan kita buka diskusi, pertanyaan apabila saudara ada yang ingin saudara tanyakan. Ya, silakan. Cempaka, ada yang ingin tanyakan? Suaranya dibuka dulu. Halo, suaranya dibuka yang mau bertanya. Sudah cukup? Ayo, silakan kalau ingin ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan siap-siap untuk mengabsensi kehadiran saudara. Sebelum diabsen, mohon izin untuk dibuka kameranya. Ya, kembali dibuka kameranya untuk absensi kehadiran. Silakan. Rangga, silakan dibuka. Ana, Erna, Marisa, Nida, Anissa, Lisa, Ninda, Yudit, kemudian dibuka kameranya. Terima kasih yang sudah dibuka kamera. Rangga belum dibuka kameranya. Yudit belum. Iya. Terus silakan dibuka dulu. Kita akan capture pertemuan ini untuk kisi-kisi soal UAS-nya nanti kita diskusi di Google
chat ya. Kisi-kisinya nanti Bapak sampaikan. Karena pekan depan kita sudah UTS, betul? Betul, Pak. Ya, jadi kisi-kisinya Bapak sampaikan nanti di Google Chat saja, kita diskusi di sana. Ayo silakan dibuka kameranya yang belum. Jahra, kepalanya mana Jahra? Oke. Yang lainnya yang belum? Siapa yang belum nggak membuka ini? Ana Nur Mahyanti, Ana belum dibuka. Ada Anissa Astari yang belum dibuka. Saya silakan di actionnya 1, 2, 3. Bentar, jangan ditutup dulu. Saya ulang lagi. Action lagi di kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke, siap-siap, saya absen. Ya. Ini, ya.
Oke, saya bacakan kehadirannya. Luita Mantika ada? Sefira Kurniawati, Hadir, Pak. Nida Nafisah, Hadir, Pak. Rangga Hadir, Herudani, Pak. Lisa Hadir. Novia, Ana Roh, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Nia Ayu Safitri, Hadir, Pak. Khairatun Ihsan, Hadir, Pak. Diva Isah Nabilah, Hadir, Pak. Sabikah Fitriani, Putri Nadriah, Hadir, Pak. Karisma Tri Atmanjani, Hadir, Pak. Cindy Atika, Hadir, Pak. Erna Dwi Astuti, Hadir, Bapak. Tawafani Romadona, Hadir, Pak. Anissa Maria, Hadir, Pak. Haikal Hakim, Hadir, Pak. Putri Dewa Aklia, Siti Jahara Basalamah, Hadir, Pak. Natasha Eka Damayanti, Hadir, Pak. Jahara Mutiara Sani, Hadir, Pak. Reva Ridillah, Hadir, Pak. Suci Apriliana Putri, Hadir, Bapak. Siva Farihah, Hadir, Pak. Firenisa Abelia Khairunada, Hadir, Pak. Maulid Sahron, Hadir, Pak. Ramdhani, Hadir, Pak. Cempaka Arya Safitri, Hadir, Pak. Yudit Septi Oliveira, Hadir, Pak. Astari Kodrat Susana, Hadir, Pak. Nur Cahaya Gandasari, Hadir, Pak. Siti Jahra, Siti Zahira hadir, Pak. ya Nenda Junita, Hadir, Pak. Marisa, Hadir, Pak. Nur Elisah, Hadir, Pak. Maidatul Umaroh, Hadir, Pak. Raihan Linggar Saputra, Hadir, Pak. Miranda Jerlina, Hadir, Pak. Gendis Raya, Gendis hadir, Raya. Hadir, Pak. Oke. Siapa yang belum diabsen? Ada? Sudah ya semuanya? Ya. Saudara sekalian yang berbahagia, tentu terima kasih atas kehadirannya. Hari ini pertemuan ke-7. Semoga sampai akhir pertemuan bisa kita selesaikan. Untuk kisi-kisi soalnya nanti kita sharing di Google Chat. Dan terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa untuk presentasi absensi secara pribadi diisi sesuai dengan jadwal kita saja ya.
Kita jadwalnya jam 18.30 hari ini, perkuliahan pada jam 19.30. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih, sukses selalu buat saudara semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan semuanya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat istirahat.